berjumpa lagi pada saat sekarang ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa di dalam program Firman-Mu, Pelita bagi hidupku. Firman Tuhan adalah pedoman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam firman Tuhan itu, saudara dan saya dituntun, dibimbing, bahkan dimampukan untuk menjalani akan kehidupan. Utamanya ketika kita menjalani akan hari-hari pada saat sekarang ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dengan judul Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Di dalam surat Yudas pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di tengah-tengah kondisi dunia, termasuk negara kita, yaitu Indonesia, dilanda wabah virus corona yang penyebarannya begitu cepat. Karena kondisi ini, maka semua kita dihimbau untuk menetap di dalam rumah, meminimalkan kegiatan-kegiatan kita yang ada di luar rumah. Anak-anak diliburkan sekolah, tapi bukan berarti mereka hanya diam di rumah. Mereka juga harus belajar. Mahasiswa-mahasiswi juga demikian, tapi mereka tetap ada dalam kegiatan perkuliahan melalui online yang dilakukan. Para pegawai diam di rumah, namun mereka harus melakukan tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Demikian pula halnya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tetap kita melakukan akan kegiatan-kegiatan itu. Mengapa ada di rumah? Tujuannya adalah untuk memutuskan rantai penularan, juga agar supaya kita tetap ada di dalam keadaan yang sehat, tubuh kita sehat dan dapat memiliki imunitas yang baik. Tapi jangan lupa, kita juga harus menjaga hati, pikiran, roh dan jiwa kita agar supaya tetap sehat. Oleh karena itulah, maka kita mau terus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan yang mau kita renungkan, kita mau hayati, dan juga kita mau laksanakan. Oleh karena itulah, maka saudara dan saya diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Yudas pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16, yang mau berbicara tentang iman dan juga berbicara tentang para penyesat. Yudas mendorong orang percaya pada saat itu agar supaya mereka sedia berjuang. Artinya mereka mau berusaha dengan keras untuk mempertahankan iman mereka guna menghadapi dan melawan para penyesat yang telah menyelusup masuk ke dalam persekutuan jemaat ketika itu.
Lalu apa yang dilakukan oleh para penyesat itu? Yang pertama, mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah dengan cara hidup yang tidak memperhatikan moral, bahwa manusia hidup sesukanya. Mereka hidup di dalam pelampiasan hawa nafsu. Hal yang kedua yang dilakukan oleh para penyesat ini adalah bahwa mereka menyangkal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Hal ini tentu saja menyimpang dari firman Tuhan. Oleh karena itulah, di dalam memberikan nasihat, di dalam memberikan bimbingan kepada jemaat ketika itu, Yudas memberikan contoh di dalam perjanjian lama. Ada 3 contoh tokoh yang ada di dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah Kain. Bahwa Kain dikuasai oleh iri hati, dan karena iri hatinya maka ia juga dikuasai oleh amarah yang begitu rupa, sehingga dalam amarahnya ia tega untuk membunuh adik kandungnya sendiri. Yang kedua, Bileam. Ia adalah seorang yang sombong, orang yang serakah. Dia gampang disuap untuk melakukan kesalahan, sehingga jelas ia menyimpang dari kehendak Tuhan. Yang ketiga, namanya Korah. Ia juga dikuasai oleh iri hati. Ia iri hati kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang dipercayakan Tuhan untuk dapat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Korah memberontak terhadap Musa dan Harun sehingga Tuhan menghukumnya. Para penyesat akan hancur karena cara hidup mereka. Para penyesat yang dihadapi oleh jemaat ketika itu, oleh orang percaya ketika itu, sama dengan apa yang dilakukan oleh 3 orang tokoh yang ada di dalam perjanjian lama ini. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan, apa yang dapat kita pelajari untuk menjalani dan melanjutkan akan kehidupan? Yang pertama adalah melalui firman Tuhan, saudara dan saya diajak untuk dapat belajar nasihat Yudas terhadap orang percaya ketika itu, agar supaya mereka tetap beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Agar supaya orang percaya ketika itu jangan mengikuti cara hidup para penyesat. Dan kalau kita kembali lagi kepada diri kita, dalam situasi saat sekarang ini, apa yang mau kita lakukan? Saudara dan saya diajak untuk beriman. Beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Beriman artinya kita mau yakin, percaya, berpengharapan, yang di dalamnya juga mau berusaha untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara dan saya dimampukan untuk dapat menghadapi, bahkan mengatasi situasi sekarang ini.
Hal selanjutnya, di dalam beriman kepada Allah, di dalam Yesus Kristus, kita diajak melalui firman Tuhan agar supaya tetap tenang. Tenangkan diri kita melalui berdiam diri di rumah, merenungkan akan kehidupan dan merenungkan apa yang Tuhan kehendaki untuk menjadi pelajaran hidup bagi kita. Ditambah dengan ketika kita berdiam diri, kita pun diajak untuk terus berdoa dan juga untuk terus berusaha melakukan banyak kebaikan demi keamanan dan keselamatan orang lain. Hal inilah yang mau kita lakukan. Firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, firman Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, bukan hanya ketika kita menghadapi akan musibah yang kita hadapi, bukan hanya ketika kita diperhadapkan dengan wabah corona seperti sekarang ini, tetapi di sepanjang hidup kita, firman Tuhan memampukan kita. Jaga kesehatan dan Tuhan memberkati. Salam sehat.